Posisi saya ini Pak, waktu saya ngapet saya begini Pak, begini Pak, Wah. gitu, Pak. Begini lah, Pak. Oh gini Pak, saya pernah lagi tembak gini, saya coba saya menengok kapal, saya makanin Pak, tapi saya nembak, saya nggak bisa lalu pijak mereka Pak. Cuma menapa. Saya beri waktu Bapak untuk menenangkan diri. Pemirsa, saya ikut terenyuh seperti pengakuan Pak Zainal Abidin. Situasinya betapa tidak menyenangkan terjadi pada setahun yang lalu. Sekali lagi dengan asumsi bahwa ia sudah mengalami perlakuan seperti itu dan ini dikuatkan oleh pengadilan bahwa ia tidak bersalah, namun ia mengalami situasi yang tidak menyenangkan. Anda bisa bayangkan, tangan diborgol, disungkulkan seperti itu, kakinya ditembak. Wajahnya harus berhadapan dengan semut api yang menggigit wajah itu. Kita tidak ingin hal ini terjadi kembali. Jangan lupa pengadilan negeri menyatakan ia tidak bersalah dalam kasus pembunuhan terhadap Acin dan istrinya sekitar setahun yang lalu. Mari Pak Zainal. Mari. Terima kasih. Kami kembali bergerak dan kami ingin tahu, Pak Zainal, tempat Anda biasa bekerja sebagai juru parkir. Saya bekerja di Jalan Bogor, Pak. Di Jalan Bogor, Pak ya? Di kawasan ini, Pak ya? Iya, Pak. Kawasan ini. Sudah berapa lama di sini, Pak? Sudah 22 tahun, Pak. 22 tahun? Iya, Pak. Wow. Tolong tunjukkan kami rumah Ibu. Ini, Pak. Kalau hujan, bagaimana, Pak? Bocor, Pak. Bocor. Mana aja yang bocor biasanya? Ini, Pak. Kamar, Pak. Kamar bocor. Kalau hujan tidur di mana akhirnya? Kadang kami minggir-minggir, Pak. Kalau hujan basah itu kami taruh baskom, Pak. Menetes kami agak... Kalau tidurnya di sebelah sini. Ini kamar tidur sebelah situ. Iya. Kalau waktu rumah di depan pasti lebih bagus lagi dari ini, kan? Iya, Pak. Itulah, Pak, yang saya pikirkan, Pak. Yang saya tekan perasaan pikiran saya, Pak. Karena ulah polisi lah, Pak. Maka saya gini, Pak. Kenapa saya nggak tahu menahu saya ditangkap, tembak ya, Pak. Bapak lah mikir cemara perasaan saya. Pekerjaan saya hilang, semua saya hilang, Pak. Inilah, Pak, saya pikirkan rumah saya sudah saya jaminkan sama pemilik saya juga. Tapi saya berpikir bagaimana lah saya ini membayarnya untuk yang selanjutnya saya pinjam itu, Pak. Sementara rumah saya yang itu dah saya jaminkan sama pemilik juga, Pak. Itulah saya pikirkan. Surat-suratnya sudah diserahkan pada orang itu, Ibu? Udah lah, Pak, namanya kita minjem uang, harus ada jaminan, kan itu. Harus ada jaminan. Harus jaminan? Iya. Kalau enggak, Kak, semudah itu kan orang percaya, apalagi sekarang ini, Pak, ya. Nah, ini. Itulah untuk biaya kelanjutan hidup kami, karena cari kerja pun payah, Pak, sekarang. Ya kan? Seperti Bapak ini nggak bisa kerja berat lagi. Kakinya sudah nggak kuat, ya? Satu kakinya nggak kuat. Yang kedua, Bapak ini pertama sebelum penembakan itu terjadi kan Bapak udah pernah operasi. Operasi apa? Perutnya sakit dulu, kena infeksi usus. Jadi Bapak nggak bisa kerja yang angkat-angkat Terus berat. sehari-hari sekarang Ibu bagaimana? Apa yang Ibu kerjakan? Iya, saat ini saya baru ada rencana ingin mencoba lah, entah apa Jualan-jualan gitu? rencana gitu untuk menyambung hidup. Itulah situasi yang kami berusaha tangkap dari keluarga Pak Zainal. Inilah rumahnya, kediamannya dengan situasi yang jauh dari sehat. Rumah ini praktis. Anda bisa melihat sendiri situasinya. Kami akan berusaha telusuri lagi apa yang bisa kita berikan untuk keluarga Pak Zainal. Apakah ada permintaan maaf? Mungkinkah ganti rugi? Apapun untuk nama keadilan. Kan pasal 117 KUHP. Paksaan aja nggak bisa, apalagi ditembak kakinya kan. Berarti kan ada skenario, kok bikin aja BAP menurut
Pemirsa, ada banyak hal yang ingin kami konfirmasikan kepada pihak keluarga Acin berkaitan dengan putusan bebas terhadap Zainal Abidin. Dan juga ada dugaan, mungkinkah keluarga yang meminta penembakan terhadap Zainal Abidin. Pihak keluarga Acin menunjuk Dr. Oce Kaliges sebagai juru bicara mereka dan penasihat hukum mereka. Saya akan ke dalam dan meminta jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan itu. Silakan. Ya, makasih Pak. Pak, terima kasih Pak Oce telah menerima kami di sini. Sebagai juru bicara pihak keluarga atau salah satu anak dari almarhum Acin. Acin, oke. Pada waktu Pak Ugroseno ya baru menjadi Kapolda, ya kami ketemu sama Ugroseno. Langsung saya sama si Sukamto. Saya biarkan Sukamto bercerita sendiri apakah ceritanya dia masih sama dengan kantor saya. Tentu kalau orang yang mengalami itu apa semua segala macam melihat keanehan kan ceritanya kan sama. Dan saya bilang kalau berani kau laporkan langsung. Dilaporkan. Pada waktu itu Pak Ugroseno berjanji akan menelaah lebih lanjut siapa-siapa yang bermain. Tapi akhirnya kita nggak pernah dengar kabar, tiba-tiba ada keputusan yang membebaskan dalam hal ini si Zainal Abidin. Yang tentu kita sudah sangka sebelumnya ya. Jadi sudah menyangkakan bebas. Ya, akan bebas. Rugi dong keluarga kalau gitu. Ya. Tapi memang setelah itu kita lihat dalam pertimbangan hukum Iudex Facti dikatakan bahwa penyidik tidak melaksanakan tugas secara profesional dalam melakukan penyidikan. Ini kita sudah laporkan juga. Bahwa diduga terdapat pelanggaran kode etik profesi Polri dalam menangani perkara ini. Berarti kalau terdapat pelanggaran kode etik, penyidikannya kan mencari fakta, mencari pelaku, mencari media dader, media peliter itu tidak dilakukan dengan benar. Kemudian bahwa penyidik tidak melakukan olah TKP, itu kata hakim bukan saya. Bahwa tidak dilaksanakan pengambilan sidik jari di TKP, padahal banyak tempat yang diduga dapat ditemukan sidik jari pelaku. Itu penting sekali kalau sidik jari. Bahwa informasi tentang adanya istri simpanan korban yang dikaitkan dengan print out yang menunjukkan bahwa 2 kali handphone korban, dalam hal ini Acin disebut Kusuma, menghubungi Susanti istri simpanan korban setelah meninggalkan korban tidak didalami oleh penyidik. Kemudian ada lagi bahwa berita acara pemeriksaan saksi Susanti, istri simpanan korban, dan saksi Sudaryanto, anak korban dari istri simpanan korban, telah dibuat namun tidak dimasukkan dalam berkas perkara. Sedangkan itu kan yang mesti diperiksa di pengadilan dan dibuktikan oleh jaksa. Nah, begitu banyak kelemahan yang dilakukan oleh polisi, Pak. Bahwa tersangka yang penting itu Muhammad Zainal Abidin ditembak kakinya sebanyak 3 kali. Setelah yang bersangkutan dibawa ke kantor Polsek Medan Kota dan dilakukan pemeriksaan. Kan pasal 117 KUHP. Paksaan aja nggak bisa, apalagi ditembak kakinya kan. Berarti kan ada skenario, kok bikin aja BAP menurut kita kan, bahwa penembakan terhadap tersangka tersebut setelah bersangkutan ditangkap oleh penyidik oknum atas permintaan dari mantan Kapolsek Medan Kota kepada anggotanya. Bahwa ada upaya dari Kapolsek Medan Kota dan teman Kapolsek, dalam ini Asyong, yang melarang pelapor menggunakan pengacara tertentu, dikuatkan dengan rekaman suara. Kemudian bahwa Kapolsek dan penyidik telah melakukan penyekapan, tidak boleh keluar Polsek tanpa izin, terhadap saksi Ngatiem di Polsek Medan Kota. Sejak tanggal 26 Mei 2009, kurang lebih selama 5 bulan. Dengan alasan apabila Ngatiem diizinkan pulang, maka dikhawatirkan Ngatiem tidak dapat hadir saat sidang. Oke. Nah ini kan, dengan sekian banyak ya itu? ini kan sebenarnya bukan dari saya. Dan ini juga kita sudah laporkan kepada Polda supaya menindaklanjuti oknum-oknum yang bersangkutan. Dan sampai hari ini belum ada balasan dari surat kami. Kalau kita lihat ya, dari fakta yang terungkap di persidangan, yang dituangkan oleh hakim dalam pertimbangan hukumnya, saya kira ini merupakan petunjuk. Nah, kalau dia bebas berarti kan ada orang lain yang membunuh. Dan itu mesti dicari. Berarti orang itu masih berkeliaran. Ada apa di balik ini? Dengan sekian banyak kelemahan yang Pak Oce sudah sampaikan, dengan putusan pengadilan negeri bahwa Zainal Abidin bebas, jadi kemungkinan untuk maju ke kasasi dengan hasil yang sama kemungkinan terjadi. Lalu apa yang akan dilakukan oleh pihak keluarga sehubungan dengan hal tersebut? Pembunuhan kan kejahatan. Sekarang udah ada petunjuk-petunjuk. Ada yang tidak profesional di dalam mengungkap pembunuhan itu. Saya kira tugas penyidik untuk artinya mengelaborate pertimbangan hakim di dalam hal ini. Kan cukup banyak ini tadi saya katakan pertimbangan yang kalau saya penyidik pasti bisa saya elaborate kembali.
Pak Oce, terima kasih atas jawaban terima dan kasih waktu Anda atas bersama kami. kedatangan. Ya. Pemirsa, demikianlah jawaban dari Pak Oce Kaligis, wakil dari Sukamto, salah satu anak dari korban terbunuh yang membawa Zainal Abidin sebagai terdakwa. Ada pertanyaan yang belum terungkap di sini lah. Setelah keputusan bebas dari Pengadilan Negeri, Zainal Abidin bebas. Siapakah sebetulnya pembunuh yang asli dan tugas polisi untuk mencari pembunuh sebenarnya? Demikianlah perjumpaan kita dalam Suara Keadilan kali ini dan kita berjumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Jika Anda memiliki saran atau kritik, hubungi kami di suara.keadilan@tv1.co.id. Sampai jumpa.